Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang konsep dasar keperawatan komunitas. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, jangan lupa teman-teman untuk bisa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube ini untuk mendukung agar kami bisa lebih maju dan produktif lagi dalam berbagi ilmu. Oke teman-teman, sedikitnya ada 3 subtopik besar yang akan kami bahas pada hari ini. Yang pertama, kita akan sama-sama belajar tentang pengertian dan sasaran keperawatan komunitas. Kemudian yang kedua, kita sama-sama belajar tentang konsep pembangun dalam keperawatan komunitas. Dan yang terakhir, kita juga akan belajar tentang paradigma dalam keperawatan komunitas. Nah teman-teman, sebetulnya dalam mempelajari konsep dasar ini, masih ada beberapa subtopik lain lagi yang perlu dipahami. Namun, dalam video kali ini kita fokuskan dulu pada 3 subtopik ini. Kalau teman-teman mendengar kata komunitas, apa sih sebetulnya yang terlintas di benak teman-teman? Apakah sekumpulan orang banyak? Interaksi lingkungan? Atau dinamika sosial budaya? Jika teman-teman sempat terlintas aspek-aspek tersebut, maka itu adalah kata kunci yang tidak salah. Kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunitas dapat diartikan sebagai kelompok organisme yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu. Apabila ditelaah lebih dalam pada definisi ini, artinya nggak hanya manusia dengan manusia aja yang dibahas, tapi bisa jadi interaksi manusia dengan lingkungan alam seperti sungai, selokan, dan tempat sampah, atau interaksi manusia dengan hewan, seperti yang paling sederhana adalah dengan nyamuk. Itu juga termasuk dalam pembahasan komunitas. Terus, apa kaitannya dengan keperawatan? Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa hak untuk hidup sehat itu adalah milik semua orang. Yang sakit dan sedang dirawat di rumah sakit itu banyak, dan pastinya dirawat oleh seorang perawat. Namun, kondisi kesakitan tidak hanya dialami oleh orang yang dirawat di rumah sakit, tapi juga ada di tatanan masyarakat atau komunitas, di dalam rumah-rumah setiap warga. Ini juga membutuhkan perhatian dari pelayanan kesehatan, termasuk oleh keperawatan. Bahkan kondisinya lebih kompleks lagi teman-teman. Kalau di rumah sakit, rata-rata standar prosedur dalam merawat klien jelas lebih baku dan algoritmanya cenderung lebih tertata. Sedangkan kalau kita terjun ke masyarakat, banyak sekali hal kompleks yang sulit dikendalikan yang perlu dikaji, diobservasi, dan dianalisis secara mendalam sebelum melakukan perawatan pada masyarakat. Bahkan, teman-teman, sebetulnya kalau di komunitas kita harus berfokus pada upaya-upaya promotif dan preventif. Jadi, sebelum masyarakat jatuh pada kondisi sakit, kita harus mempertahankan sebaik mungkin kondisi sehat yang optimal. Meskipun kita juga tidak mengabaikan proses penyembuhan bagi orang-orang yang sudah terlanjur sakit. Sayangnya, banyak hal yang mempengaruhinya teman-teman, termasuk 3 aspek yang tadi disebutkan di awal, yaitu interaksi banyak orang, interaksi dengan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Penjelasan-penjelasan inilah yang membuat penting keberadaan keperawatan di tatanan komunitas. Jadi, kalau ada yang ngomong bahwa keperawatan komunitas itu gampang karena hanya tinggal penyuluhan, itu salah besar teman-teman. Penyuluhan hanya sebagian kecil dari intervensi yang dapat dilakukan oleh seorang perawat. Faktanya, kita harus jeli dan berpikir kritis lagi dalam melihat apa yang benar-benar menjadi permasalahan di komunitas. Nah, teman-teman, di jenjang sarjana keperawatan, biasanya mata kuliah keperawatan komunitas diajarkan pada semester-semester atas, karena mahasiswa harus tahu dan memiliki konsep yang kuat terlebih dahulu sebelum mengenal ilmu keperawatan komunitas. Jadi, mahasiswa harus mengenal ilmu keperawatan dasar, serta beragam masalah kesehatan dari cabang ilmu keperawatan lain, seperti keperawatan medikal bedah, keperawatan jiwa, keperawatan maternitas, dan keperawatan anak. Misalnya, di komunitas, terutama di Indonesia, pasti akan sering kita temui orang dengan hipertensi dan diabetes mellitus tipe 2. Dua penyakit ini harusnya sudah dikuasai oleh mahasiswa
terutama tentang konsep dasar tata laksananya serta patofisiologi di mata ajar keperawatan medikal bedah. Sehingga di mata kuliah keperawatan komunitas, mahasiswa tidak akan lagi membahas hal tersebut. Tinggal nanti memadukan dan menyesuaikan saja antara pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki dengan kondisi yang ditemui di komunitas. Jadi teman-teman, apa sih pengertian keperawatan komunitas? Keperawatan komunitas merupakan ilmu dan praktik yang terbentuk atau tersintesis dari perpaduan ilmu keperawatan, ilmu sosial, dan ilmu kesehatan masyarakat untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan komunitas. Nah, teman-teman, bisa dilihat di sini. Ada kata-kata meningkatkan dan mempertahankan. Berarti garapan utama perawat di sini adalah promotif dan preventif. Tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman, di komunitas kita pasti akan menemukan orang-orang yang sudah jatuh dalam kondisi sakit. Nah, di keperawatan komunitas, kita juga tidak boleh mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Selain itu, level-level dalam upaya preventif juga beragam teman-teman. Ada prevensi primer, prevensi sekunder, dan prevensi tersier. Tinggal nanti menyesuaikan saja dengan kasus yang ditemukan. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan level pencegahan ini akan dijelaskan dalam video selanjutnya ya teman-teman. Terus, siapa aja sih sasaran dalam praktik keperawatan komunitas ini? Sasarannya itu ada 4 teman-teman, dari mulai individu, keluarga, agregat, hingga komunitas itu sendiri. Nah, sebetulnya menurut Stanhope dan Lancaster 2016, unit utama yang difokuskan dalam perawatan adalah populasi atau sering kita sebut dengan agregat. Atau ada juga yang menyebut dengan kelompok. Agregat dapat diartikan sebagai kumpulan individu yang memiliki satu atau lebih kesamaan karakteristik personal atau lingkungan. Agregat ini dapat dibatasi oleh kesamaan usia, jenis kelamin, masalah atau kondisi kesehatan, tempat beraktivitas, dan lain sebagainya. Agregat ini, teman-teman, terbagi menjadi 2 kelompok besar. Ada agregat yang tidak terikat institusi, misalnya agregat lansia, agregat ibu hamil, dan agregat balita. Tapi ada juga agregat yang dibatasi oleh institusi, misalnya yaitu sekolah, tempat kerja, panti lansia, dan lembaga permasyarakatan. Terus, teman-teman, dari mulai level individu dalam keluarga hingga keluarga itu sendiri juga merupakan bagian yang tidak dapat terabaikan dari komunitas. Jadi, kalau ada temuan masalah yang juga cukup prioritas pada individu dan keluarga, tidak dapat dipungkiri, ini juga perlu diselesaikan dalam praktik keperawatan komunitas. Tetapi, saat memandang keluarga dan individu dalam keluarga sebagai klien, itu juga ada ilmu dan seninya yang akan dipelajari lebih mendalam pada mata ajar keperawatan keluarga. Nah, jadi kalau nanti kita sudah memberikan suatu asuhan keperawatan yang komprehensif dari mulai individu, keluarga, hingga berbagai kelompok atau agregat, pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan status kesehatan di level komunitas. Inilah hasil akhir yang diharapkan dari praktik keperawatan komunitas. Oh ya teman-teman, gak usah bingung juga ya, patokan komunitas itu seluas apa? Apakah seprovinsi, atau sekota, atau justru sekecamatan? Ini sebetulnya sangat dinamis ya teman-teman. Kalau kita ngomongin Indonesia, maka sebetulnya batasan komunitas sederhananya bisa juga kita berpatokan pada wilayah yang menjadi binaan suatu puskesmas. Tetapi nggak menutup kemungkinan teman-teman, analisis dan praktik kita bisa lebih luas atau justru lebih kecil tergantung dari kebijakan dan pengembangan praktik yang dilakukan. Yang penting ada batasan-batasannya. Terus teman-teman, ada konsep yang juga penting yang harus teman-teman pahami, supaya nggak kelihatan abu-abu keperawatan komunitas ini. Karena banyak juga yang menganggap keperawatan komunitas tumpang tindih dengan ilmu keperawatan lain. Nah, kira-kira kalau ada kunjungan ke rumah klien dari rumah sakit atau home care gitu ya, misalkan mau rawat luka, ganti NGT, atau ganti kateter, ini bisa nggak ya disebut dengan praktik keperawatan komunitas? Teman-teman, Stanhope dan Lancaster sudah menguraikan isu-isu ini menjadi 2 konsep penting yang perlu dipahami.
ada yang disebut dengan Community Oriented Nursing Practice atau praktik keperawatan berorientasi komunitas. Ada juga konsep Community Based Nursing Practice atau praktik keperawatan berbasis komunitas. Nah, kalau kasusnya hanya home care atau kunjungan sehari untuk tujuan perawatan kasus akut atau kronis kayak rawat luka, ganti kateter, perawatan pasca persalinan, ini hanya sebatas praktik keperawatan berbasis komunitas. Settingnya aja teman-teman yang di rumah atau di komunitas. Tapi sebetulnya tidak ada kan proses asuhan keperawatan secara keilmuan keperawatan keluarga atau keperawatan komunitas. Dan ini bisa dilakukan oleh nurse generalis atau nurse spesialis di area lain sesuai kebutuhan. Tapi teman-teman, kalau praktik keperawatan berorientasi komunitas, nah inilah yang menjadi sorotan utama dalam pembahasan kita. Dan ini secara konsep yang memiliki kompetensi untuk melakukan praktiknya adalah nurse generalis yang memang bekerja di pelayanan kesehatan masyarakat atau nurse spesialis keperawatan komunitas. Terus bedanya apa sih dengan praktik keperawatan berbasis komunitas? Bedanya, kalau berorientasi komunitas teman-teman, maka perawat benar-benar melakukan proses keperawatan komunitas secara menyeluruh. Dari mulai investigasi lingkungan, health surveillance, follow-up, penegakan diagnosa keperawatan komunitas, intervensi yang melibatkan komunitas, dan lain sebagainya. Begitu teman-teman kira-kira. Kemudian teman-teman, ada banyak juga komponen yang membangun atau mendukung praktik dan keilmuan keperawatan komunitas. Sebetulnya teman-teman nanti akan secara lebih rinci dibahas pada topik tersendiri. Tapi di sini kami akan coba bahas secara umum dan singkat saja ya. Yang pertama ada epidemiologi. Ini adalah ilmu yang wajib juga untuk dipahami oleh perawat komunitas gitu ya. Karena sedikit banyak penegakan masalah keperawatan juga berdasarkan dari analisis perhitungan secara epidemiologi. Misalnya di wilayah X dalam waktu 6 bulan terakhir, kasus kejadian DBD meningkat. Nah, ini yang bisa menjadi dasar perawat komunitas untuk kemudian menginvestigasi lebih lanjut apa penyebabnya dan merencanakan pembuatan program penyelesaian masalah. Kemudian, ada konsep tentang ekonomi dan pembiayaan kesehatan juga. Ekonomi di sini bukan berarti kita harus tahu secara rinci mengenai penjualan atau keuntungan ya teman-teman. Tapi, sejauh apa sih kira-kira daya beli masyarakat terhadap kebutuhan kesehatan? Atau sudah berapa persen di suatu wilayah masyarakatnya tercover asuransi kesehatan? Minimal paling tidak dari pemerintah. Kalau masyarakat banyak yang sakit dan tidak mau berobat karena kendala biaya, maka ini akan membuat status kesehatan komunitas menjadi buruk. Kemudian ada politik juga teman-teman. Politik yang dibicarakan di sini adalah lebih mengarah pada kebijakan kesehatan teman-teman. Misalnya saat ini di tengah pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang tarik ulur, patuh terhadap protokol kesehatan. Karena mereka merasa kebijakan pemerintah berganti-ganti terus. Nah, ini yang perlu kita pahami juga. Paling tidak, kita sebagai perawat komunitas selalu update dengan kebijakan terbaru dari pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Kemudian ada pula teori perubahan, teman-teman. Nah, ini maksudnya adalah perawat komunitas harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat dan dinamis di masyarakat. Baik itu perubahan perilaku, perubahan yang menjadikan banyaknya masalah kesehatan, hingga perubahan berkaitan dengan teknologi. Ini juga banyak dipengaruhi oleh dinamika sosial budaya masyarakat, teman-teman. Jadi harus cepat, sigap, dan tanggap. Kemudian ada pula partnership. Intinya, tidak semua masalah keperawatan di komunitas bisa kita selesaikan sendiri, teman-teman. Terkadang perawat butuh mitra untuk menyelesaikan permasalahannya. Mitra di sini tidak mesti sesama tenaga kesehatan ya, teman-teman, tapi bisa juga sektor-sektor lain yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, teman-teman, keperawatan komunitas juga memiliki paradigmanya tersendiri dalam memandang 4 konsep sentral. Ada manusia, keperawatan, kesehatan, dan lingkungan. Keempat konsep sentral ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Kalau teman-teman bingung kenapa ada muncul 4 konsep sentral ini, silakan teman-teman baca lagi konsep teori model keperawatan atau mata kuliah falsafah keperawatan ya teman-teman ya.
Jadi manusia di sini adalah unit care kita. Ya, unit care kita bisa individu, keluarga, kelompok, atau komunitas. Tapi yang menjadi fokus adalah kelompok atau agregat. Kemudian di sini ada kesehatan, teman-teman. Ya, ini berkaitan dengan status sehat sakit dari klien kita. Lalu ada lingkungan juga yang mempengaruhi kesehatan klien, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial budaya. Kemudian yang terakhir ada keperawatan, di mana praktik keperawatan di sini harus berfokus pada penyelesaian problematika kesehatan yang ada dengan berfokus pada 3 level pencegahan, teman-teman, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Oke teman-teman, itu aja hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oh ya, untuk teman-teman boleh banget kalau mau request topik tertentu yang akan kita buatkan videonya, silahkan bisa meninggalkan komentar di bawah. Terima kasih, tetap sehat, salam sharing, caring, and learning. Salam sehat juga semuanya teman-teman ya. See you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.